Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyadha wujuhana bibarakatil Qur'an. Salawatullah wa salamuhu ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahman 'allamal Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nuzila ilaihil Qur'an. Amma ba'du. Iwatu iman, hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah muliakan, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tiada terhingga. Hingga pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Tentu ini sebuah momen yang sangat berharga, momen yang sangat indah, yang sangat spesial, momen-momen yang kita sudah nanti-nanti, yang semua orang menunggu momen terbaik ini. Semoga apapun yang kita lakukan hingga pada malam hari ini, Allah tetapkan sebagai amal-amalan terbaik untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran terbaik dan kemudian mendapatkan balasan-balasan terbaik surga yang ada sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang dilabeli dengan keberkahan. Tidak ada satupun diksi yang distempeli dengan keberkahan yang sebenar-benarnya kecuali bulan suci Ramadan. Kalau kita pernah mendengar ada istilah Jumat berkah, katakanlah, maka Jumat berkah itu kalaulah kita telusuri di ayat Al-Quran, di hadis, itu tidak ada. Walaupun berbagai macam kelebihan pada hari Jumat tentu saja, tapi tidak dilabeli dengan berkah. Namun kalimat berkah ini ternyata disandingkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i, itu hanya di bulan suci Ramadan. Qad ja'akum, kata Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Berkah bermakna ziyadatul khair, berlimpah-limpah kebaikan. Setidaknya dari literasi para ulama, ada beberapa hal yang menjadi kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang pertama disebutkan dalam hadis tersebut, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Dibukakan pintu-pintu kebaikan. Betapa bagaimanapun, siapapun yang saat ini merasakan melewati bulan suci Ramadan, ada pintu-pintu kebaikan yang berseliweran, yang mengetuk pintu-pintu hatinya, yang mungkin dulunya, sebelum-sebelumnya, 11 bulan sebelumnya, dia tidak pernah dekat ke masjid. Entah bagaimana caranya, bulan Ramadan menjadi magnet untuk dia senantiasa ke masjid. Mungkin di Darul Barakah ini 11 bulan yang lalu jarang-jarang ada buka bersama bareng-bareng setiap hari. Maka saat ini bulan suci Ramadan, semuanya kemudian berjibaku, saling membantu, saling menyiapkan dalam rangka memberikan makanan-makanan terbaik bagi orang yang saum berbuka. Tiada ini semuanya magnetnya kebaikan-kebaikan itu. Dikarenakan bulan suci Ramadan, banyak orang yang kemudian tertarik dalam orbit-orbit kebaikan. Itulah dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian kebaikan yang lainnya, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya adalah dikarenakan pintu-pintu kebaikan semakin terbuka, dikarenakan semangat hamba Allah semakin terbuka untuk mengamalkan ibadah-ibadah terbaik, maka segaris dengan itu dia pun sangat semangat untuk meninggalkan ibadah-ibadah buruknya di bulan suci Ramadan. Ikhwatu iman, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, syahrun mubarak. Kemudian juga bulan Ramadan distempeli dengan syahrul maghfirah,
bulan penuh ampunan. Tidak ada satupun narasi yang Rasulullah SAW sampaikan yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan kecuali di dalamnya terdapat ampunan-ampunan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum Ramadan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan kemudian man qoma Ramadan pun juga yang melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawih mendapatkan ampunan. Dan juga wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Semua ampunan itu disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Dan tentu saja derajat takwa ini Allah inginkan berada pada kita semuanya, orang-orang terpilih untuk menjalani ibadah suci di bulan Ramadan ini. Namun tentu saja ini menjadikan tamparan bagi kita semuanya. Kalaulah bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan penuh ampunan, maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan bulan suci ini dengan dilabeli kehinaan tanpa mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa menakjubkannya para sahabat kemudian mereka merasakan 3 perasaan menakjubkan terkait bulan Ramadan. Perasaannya apa? Sebelum mereka memasuki bulan Ramadan, mereka muncul dalam hatinya rasa kerinduan yang sangat untuk bisa merasakan bulan suci Ramadan. Ketika mereka mengenyam bulan suci Ramadan, kemudian mereka sangat indah sekali menikmati segala sajian ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kalaulah dinikmati segala sajian ibadahnya, puasanya tidak akan pernah melelahkannya, tarawehnya tidak akan pernah membuatnya letih, sedekahnya tidak akan pernah menjadikannya kehilangan sesuatu. Kenapa? Nikmat bulan suci Ramadan. Pun juga perasaan yang terakhir, perasaan sedih ketika meninggalkan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan untuknya. Dan ini adalah perasaan-perasaan indah. Pertanyaannya, apakah kita merasakan perasaan itu saat ini? Maka bulan Ramadan, kemudian Rasulullah SAW mengungkapkan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla an yufara lahu." Ada manusia-manusia yang terhina, tersungkur hidungnya. Tersungkur maksudnya adalah kalau hidung kita berada di tanah, itu adalah merupakan kehinaan. Hina seseorang yang dia merasakan menikmati sajian-sajian Ramadan, tetapi dia melewatinya tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat kemudian mengungkapkan, tidak ada sajian-sajian yang lebih baik. Kalaulah sehat itu baik, bisa bernafas itu baik, nikmat hidup sehari-hari ini itu baik, tapi itu semuanya kalah dengan kebaikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita harapkan kecuali rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada poin ini kita kenal nama-nama bulan Ramadan. Syahrun Mubarak, bulan penuh keberkahan. Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Dan yang ketiga dikenal juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sebagaimana yang Allah titipkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan momentum diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu dikenal sebagai mukjizat yang mulia, mukjizat akhir zaman. Kenapa disebut mukjizat akhir zaman? Dikarenakan dia berlaku sampai akhir zaman. Kalau yang kita kenal berbagai macam mukjizat yang keren-keren, yang hebat-hebat dari nabi-nabi yang lampau, katakanlah mukjizat Nabi Musa. Kita kenal betul Nabi Musa dengan wasilah tongkatnya terbelah lautan, dari tangannya keluar cahaya, dari langit turun makanan-makanan, dari bumi kemudian mengucur air mata air. Ada berbagai macam mukjizat yang hebat-hebat. Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta. Berbagai macam mukjizat-mukjizat itu, tapi itu semuanya hanya berlaku satu kali, pada saat itu saja.
Tapi ada satu mukjizat yang dia berlaku sampai akhir zaman, yang kemudian mukjizat ini entah bagaimana caranya, ada orang yang gak sadar bahwa kebaikan-kebaikan Allah itu dekat di rumah kita. Kebaikan-kebaikan Allah itu dekat di sekitar kita. Sedekat apa? Sedekat Al-Quran, yang selama 11 bulan kemarin justru kita jarang menengok Al-Quran. Ada yang Al-Qurannya sampai sekarang bagus di rumahnya, ada yang Al-Qurannya sampai sekarang tidak pernah disentuh, ada Al-Qurannya sampai sekarang kemudian berdebu. Padahal dia mengakui ini adalah mukjizat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pantaslah di dalam Quran surah Al-Furqan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyetir kita semuanya, umat akhir zaman ini. Al-Furqan ayat 30. Wa qala ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini mereka menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sebagai sesuatu yang disia-siakan. Sekarang itu zamannya hyperkoneksi. Setiap manusia yang hadir ada di masjid ini, saya yakin sekali tidak ada yang tidak punya handphone. Di dalam handphonenya pasti ada Al-Quran. Semakin mudah Al-Quran dijangkau, anehnya semakin sulit untuk dibaca. Dan ini sudah diabadikan dalam Al-Quran, curhatan Rasulullah SAW, bahwa banyak di antara umatku mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang disia-siakan. Kita ngakunya pengen dapat kebaikan dari Allah, tapi bahkan Al-Qurannya kita jauhi. Maka Allah hadirkan bulan suci Ramadan, yang di mana di dalamnya itu ada magnet-magnet kebaikan. Entah bagaimana caranya, bahkan orang-orang yang belum pernah baca Al-Quran selama 11 bulan kemarin akhirnya semangat untuk bisa kembali membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Ini semuanya kebaikan dari Allah, cara Allah untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita. Allah yang maha mengetahui kita ini adalah penuh dosa, tapi Allah juga yang memberitahu dan memfasilitasi kepada kita bagaimana cara hambanya menghapuskan dosa-dosa itu. Oleh karena itu, hamba mengajak dan mengingatkan diri sendiri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini momentum kita, momentum untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki jiwa, untuk memperbaiki mental kita. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena ternyata godaan mental kita yang dijelaskan dalam Al-Quran jelas. Fa imma ya'tiyannakum minni faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Penyakit kita masa kini, penyakit kita di zaman ini berkisar dua hal. Yang pertama, menyesal dengan masa lalu. Yang kedua, khawatir dengan masa depan. Ketika seseorang menyesal dengan masa lalu, khawatir dengan masa depan, akhirnya dia tidak pernah menikmati masa kini. Kenapa? Karena penyesalan dan kekhawatiran senantiasa menggerogotinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah 38 ini, "Faman tabi'a hudaya," barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Apa itu? Al-Quran. Fala khaufun 'alaihim, selamanya mereka tidak akan pernah khawatir dengan masa depan mereka. Walahum yahzanun, mereka tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah menyesal dengan masa lalu mereka. Mari kita dekati Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan di dalam ayatnya surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un." Dan kami turunkan Al-Quran, kata Allah, yang menjadi obat. Bapak Ibu, diksi yang diartikan sebagai obat di dalam hadis itu setidaknya ada dua. Ada dawaun, ada syifaun. Ternyata ketika disebutkan berbeda, memiliki arti berbeda. Rasulullah SAW menyebutkan likulli da'in dawaun, bagi setiap penyakit ada obatnya. Tapi ini penyakit fisik, sakit mata, sakit telinga, sakit jantung, sakit kaki, sakit apapun itu, dawaun, ada obatnya. Tapi ada sesuatu yang gak bisa diobati dengan dawaun, sehingga Allah hadirkan syifaun. Apa itu? Sakit yang muncul dikarenakan hati yang tidak tenang, hati yang tidak damai, hati yang penyedikit amarah,
hati yang penuh kesedihan, penuh kegelisahan, maka Allah menurunkan ini. Ketika hatinya damai, maka fisiknya juga sehat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun. Al-Qur'an akan menjadi obat, wa rahmatun akan menjadi rahmat lil mu'minin, hanya bagi orang-orang yang beriman. Apa arti iman? Iman artinya yakin, iman artinya percaya. Maka sesiapapun yang ada di masjid ini, kalau ada yang kemudian berpikiran, masa sih Al-Quran bisa nyembuhin saya, maka selamanya Al-Quran tidak akan menjadi wasilah kesembuhannya. Kenapa? Karena dia tidak yakin, dia ragu. Allah menyebutkan, dzalikal kitabul la raiba fih. Tidak boleh ada keraguan terhadap Al-Quran. Saya menyatakan hal yang seperti ini dikarenakan sekarang sedang viral. Ada seorang wanita yang katanya hafizah, yang sekarang sudah tidak berjilbab, yang kemudian memviralkan dirinya sebagai sosok yang mengatakan hafalan Quran itu sudah tidak ada manfaatnya. Hafalan Quran, bacaan Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Bahkan dia mengatakan bahwa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu hanya menyia-nyiakan resources, menyia-nyiakan sumber daya kognitif manusia. Maka siapapun yang ragu dan tidak yakin kepada Al-Quran, maka kebaikan, keajaiban, mukjizatnya tidak akan sampai kepadanya. Al-Quran tidak akan menjadi syifa, Al-Quran tidak akan menjadi rahmat. Maka Bapak Ibu yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum ini tidaklah lama, hanya 1 bulan saja. Tapi 1 bulan ini menentukan kualitas diri kita di 11 bulan berikutnya. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang mesti kita pertahankan? Apa yang mesti kita improve di dalam keseharian-keseharian kita? Maka salah satu yang mesti kita improve adalah interaksi kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahi kepada kita jiwa yang bahagia, damai dan tenang, dikarenakan Al-Quran senantiasa ada dalam lisan, fikiran dan jiwa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandu hati-hati kita, hati-hati yang tercahayai dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita di dalam bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimna Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana fi Ramadan, fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.